Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu." Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Terima kasih, Nia. Sama-sama, Yang Kak. bergabung, Agnes. Kita mulai ya, bahas kita. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua malam hari ini. Beberapa kita yang ada, kita bersyukur diberi kesempatan. Terima kasih kepada teman-teman tetap mau sama-sama kita bersekutu, khususnya tentu menemani kami ya, belajar. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ya tugas hamba Tuhan ya, belajar Alkitab. Nah, kami punya teman-teman yang setia menemani kami belajar, tentu itu suatu keistimewaan bagi kami, ya, rasa syukur, kebanggaan bagi kami, puji Tuhan. Kita belajar malam hari ini di bab 91 dari buku referensi kita. Kita mau lihat Keluaran 34 ayat 1 sampai 7, diberi judul ketika Allah berjalan lewat. Kita lihat di sini bahwa Musa sangat ingin melihat Allah Israel. Desperately wanted to see. Desperate, gitu ya, intinya di bagian pertama ini. Permintaan Musa untuk Allah memperlihatkan kemuliaannya bukan sebuah permintaan normatif ya, tetapi permintaan yang desperate. Ya, ini jadi pembelajaran bagi kita karena seringkali karena sudah menjadi kebiasaan kita minta Tuhan hadir dalam ibadah kita, seringkali permintaan kita itu normatif ya, hanya merupakan rutinitas. Kita belajar dari Musa untuk supaya punya permintaan yang desperate. Kita benar-benar rindu desperately untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menilik hati kita itu sungguh saat meminta Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan hadir dalam ibadah kita. Ini hal pertama kita pelajari malam hari ini. Bukan permintaan atau doa yang normatif, tetapi doa yang sungguh desperate kepada Tuhan. Selanjutnya kita belajar dari respon Allah terhadap kesungguhan permintaan Musa.
Meski Allah Israel sangat berkenan kepada Musa dan permintaannya, namun ternyata Allah Israel tidak mengabulkan doa Musa secara keseluruhan. Allah memang memperlihatkan kemuliaannya, namun tidak sepenuhnya. Allah memberi batasan. Musa hanya dapat melihat sebagian dari kemuliaannya. Ini bukan karena Allah tidak sayang pada Musa. Bukan juga karena motivasi doa Musa itu salah, bukan. Tetapi karena memang kalau dikabulkan seluruhnya, Allah menampakkan diri dengan seluruh kemuliaannya, Musa mati. Jadi batasan yang diberikan, jawaban doa yang diberikan kepada Musa itu demi kebaikan Musa. Dengan ini kita belajar, ada banyak kali doa kita nggak dijawab. Padahal kita rasa motivasi kita sudah benar. Doa kita alasannya sudah benar, janji firman. Namun kok nggak dijawab. Nah, kita belajar malam hari ini, itu demi kebaikan kita. Bukan karena Allah kurang sayang kepada kita. Atau bukan karena motivasi kita salah dalam berdoa, bukan. Semata-mata karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Lanjut. Sebelum melihat kemuliaan Tuhan, Musa diberi tugas, yaitu memahat 2 loh batu. Dua loh batu yang pertama telah pecah, dipecahkan oleh Musa. Alkitab menjelaskan ada perbedaan antara 2 loh batu yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama itu Allah yang menyediakan loh batunya. Yang kedua, Musa yang membawa loh batunya. Musa yang menyiapkan loh batunya. Ini ayat-ayat pendukungnya. Tidak dijelaskan mengapa ada perubahan. Mungkin, jadi kita hanya bisa menduga ya, mungkin perubahan tersebut sebagai pengingat akan dosa penyembahan berhala ya, yang bangsa Israel lakukan. Namun kita belajar malam hari ini bahwa perbedaan ini menjadi kurang signifikan ya, dibandingkan dengan kenyataan bahwa Allah Israel memulihkan perjanjian dengan bangsa ini. Ini yang jauh lebih pentingnya daripada perbedaan antara loh batu pertama dengan loh batu kedua. Fakta bahwa Allah Israel rela memulihkan hubungan yang sebelumnya dirusak oleh bangsa Israel itu
jauh lebih penting daripada perbedaan, perubahan loh batu. Karena rusaknya loh batu, pengerusakan perjanjian oleh bangsa Israel itu harusnya dihukum kebinasaan total ya. Perusakan ini dalam tingkat tertentu bisa disamakan dengan pengkhianatan terhadap hubungan atau perjanjian pernikahan. Saat seorang suami selingkuh, ia sedang melakukan pengerusakan terhadap perjanjian pernikahan. Saat seorang suami selingkuh, ia seperti sedang memecahkan dua loh batu di mana perjanjian dituliskan. Nah, tentu menjadi momen yang istimewa saat si suami benar bertobat, kemudian si istri rela memulihkan kembali perjanjian pernikahan mereka. Sebuah momen yang sangat istimewa. Demikianlah Allah Israel sebagai suami menerima kembali bangsa Israel sebagai istri yang telah berselingkuh. Itu sebuah momen yang sangat istimewa bagi bangsa Israel. Saat Allah Israel kembali menuliskan hukum-hukum Taurat, itu berarti Allah Israel memperbaharui perjanjian. Dengan demikian itu berarti janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tetap menjadi bagian bangsa ini. Sekali lagi, ini merupakan momen istimewa luar biasa bagi bangsa ini, sehingga perbedaan dua loh batu menjadi tidak terlalu signifikan. Kita lanjut. Keesokan paginya, membawa dua loh batu yang baru, Musa naik ke puncak Gunung Sinai. Kemudian, tidak tahu berapa lama Musa menunggu di puncak gunung, kemudian turunlah Allah Israel dalam awan. Awan di sini kembali merupakan teofani bagi Musa ya. Seperti saat Musa melihat Allah dalam nyala api di semak duri dalam Keluaran pasal 3. Teofani itu adalah manifestasi yang terlihat dari Allah yang tidak kelihatan, tidak terlihat. Di Keluaran 3 itu bentuknya nyala api di semak duri, maka di Keluaran 34 ini bentuknya adalah awan. Kemudian dikatakan bahwa Allah berjalan lewat Musa. Dan saat itulah Allah memproklamirkan namanya, karakternya, karyanya, khususnya terhadap orang berdosa. Ini kita dapati di ayat 6. Keluaran 34 ayat 6. Merupakan salah satu
ayat terpenting, paling penting dalam Alkitab. Buktinya ayat ini dikutip berkali-kali dalam Alkitab. Ini daftarnya. Di Mazmur, di Yoel, di Yunus. Ayat ini dikutip. Menjadi bukti bahwa ayat ini salah satu ayat terpenting dalam Alkitab. Ayat ini pula yang menjadi pokok pembahasan di bab ini, di bab 91 ini. Keluaran 34 ayat 6. Pertama kita lihat bahwa nama Tuhan disebutkan 2 kali di ayat ini. Pengulangan nama Tuhan ini, YHWH atau Yahweh, itu merupakan sebuah bentuk penegasan. Peter Enns menyebut YHWH sebagai nama keselamatan. Keluaran 34 ayat 6, penegasan nama Tuhan dilanjutkan dengan definisi Allah. Allah itu siapa? Allah itu seperti apa? Didefinisikan di Keluaran 34 ayat 6. Allah Israel memperkenalkan atribut yang melekat pada dirinya. Lewat ayat ini, Allah Israel memperkenalkan 7 atribut. Yang pertama, Allah penyayang. Allah penyayang. Ini berhubungan dengan simpati. Allah peduli terhadap pergumulan umatnya. Saat bangsa Israel dalam penjajahan bangsa Mesir, saat bangsa Israel dalam lapar dan haus di padang gurun, mereka berteriak pada Tuhan, dan Tuhan memperhatikan teriakan mereka. Itu Allah penyayang. Allah Israel ingin segera menolong mereka dalam distress mereka, dalam tekanan hidup mereka. Yang menjadi masalah adalah bangsa ini terlalu cepat bersungut, itu yang menjadi masalah ya. Sekali lagi Allah Israel, Allah penyayang, simpati, peduli. Namun yang jadi masalah, mereka terlalu cepat bersungut. Ini membuat mereka berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu masuk ke atribut kedua. Allah Israel bukan hanya Allah yang bersimpati, tetapi juga Allah yang menunjukkan belas kasih. Karena seharusnya bangsa ini dalam keluhan sungutan mereka, gerutu mereka, bahkan pemberontakan mereka, cacian mereka kepada Musa, pantasnya bangsa ini dihukum. Namun oleh Allah pengasih, bangsa ini menerima apa yang tak pantas
mereka terima. Itu definisi mercy kan. Perkenanan yang tidak pantas kita terima. Kita pantasnya dihukum. Bangsa Israel dalam sungutan mereka pantasnya dihukum. Dibinasakan bahkan. Namun Allah pengasih memberikan kepada bangsa Israel apa yang tidak pantas mereka terima. Puji Tuhan. Puji Tuhan Allah kita, Allah pengasih. Itu kedua. Jadi dari satu dan kedua ini kita belajar, kita butuh bukan hanya Allah yang tahu bersimpati, tetapi juga Allah yang berbelas kasih. Puji Tuhan. Ini atribut yang pertama dan kedua. Masuk yang ketiga, Allah itu lambat untuk marah. Allah panjang sabar. Dengan memperkenalkan diri sebagai pribadi yang panjang sabar, tidak mudah marah, lambat untuk marah, maka kita bisa yakin saat ia menghukum manusia berdosa, ia tidak sedang lepas kontrol dalam amarahnya. Di ayat ini ia menegaskan, Allah menegaskan bahwa ia tidak mudah marah, ia tidak lekas marah. Karena itu kita bisa yakin saat Allah marah kepada bangsa Israel, atau saat Allah menghukum Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian, maka kita bisa yakin marahnya itu dengan pertimbangan yang sempurna. Hukuman yang keluar dari amarahnya itu sudah sangat tepat. Karena itu disebut dengan amarah kudus. Demikianlah saat manusia dihukum masuk neraka, kita harus sampai pada tahap keyakinan Allah adil dalam hukumannya. Dia bukan satu pribadi yang lepas kontrol, kemudian dalam amarah, dalam frustasinya kepada umat manusia, kemudian dilemparkan ke neraka. Bukan seperti itu gambaran yang diberikan Alkitab terhadap Allah yang kita sembah. Saat ia menghukum kita pun akibat dosa pribadi kita perlu yakin bahwa marahnya Allah itu tepat. Hukuman yang Tuhan timpakan kepada kita itu didasari oleh pertimbangan yang sempurna. Kita harus sama-sama belajar sampai ke tahap itu, sehingga tentu kita tidak menyalahkan Allah saat kita harus menerima ganjaran akibat dosa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita perlu melihat, seperti John Mackay jelaskan, kita perlu melihat sebagai Allah itu sebagai pribadi yang segan sebenarnya untuk menghukum manusia. Ia menunggu lama, memberi kesempatan untuk pertobatan. Namun tadi ya, Allah kita Allah yang marah terhadap dosa. He does get angry. Ia marah, cuman lambat untuk marah.
marahnya disertai dengan pertimbangan yang sempurna. Bukan hanya matang, pertimbangan yang sempurna. Keputusannya keputusan yang sempurna saat ia menghukum manusia. Keempat dan kelima digabung di buku ini. Allah itu berlimpah kasih, itu kebaikan, berlimpah kebaikan Allah kita. Kemudian kelima, Allah berlimpah setia. Itu mengandung arti benar, kebenaran, atau kita sebut saja keaslian atau kesejatiannya, menunjuk pada komitmen yang Allah pegang, yang Allah punya dalam melaksanakan setiap isi perjanjian yang ia buat dengan umatnya. Kita bisa yakin bahwa Allah yang kita sembah saat buat janji, ia dengan penuh kasih, dengan penuh senang hati, ingin menggenapi setiap detail isi perjanjian yang ia buat. Ia sangat ingin janjinya digenapi dalam hidup kita. Tapi tentu ada syaratnya. Itu yang perlu kita perhatikan, syarat-syaratnya. Karena saat kita lakukan, penuhi syarat tersebut, pasti dengan senang hati Allah pasti menggenapi, memenuhi setiap detail isi perjanjian yang ia buat. Perjanjian kasih. Kasihnya pun itu tadi ya, sejati, benar. Kasihnya tulen, asli seperti emas. Karena itu kasih Allah itu loyal, setia. Kasih Allah itu tidak lekang oleh waktu. Karena itulah tidak heran kalau perjanjian kasih Allah itu menjangkau dari generasi ke generasi. Tahun berganti tahun, abad berganti abad, namun kasih Allah tidak pernah mengalami degradasi. Puji Tuhan, kasih Allah kita sejati, tulen, asli, kasih setianya tak lekang oleh waktu. Karena masih panjang bab ini, kita break dulu untuk diskusi. Silakan, Marini. Ya, teman-teman, ada yang mau menambahkan? Tentang 7 atribut, tapi baru dibahas sampai 5. Ya, selamat bergabung, Bu. Yang mau menambahkan boleh. Aduh. Nggak ada ya. Kita lanjut ya. Kalau saya yang jelasin takutnya pada kepuyengan. Kita lanjut yang ke-6 ya. Bentar. Kalau ada yang nambahin atau bertanya, kita lanjut ya. Nanti mungkin ada di tengah-tengah. Kalau saya menerangkan, ada yang muncul di pikiran, bisa tulis di chat. Sehingga kita bisa saling melengkapi ya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Puji Tuhan. Masuk ke atribut keenam, Allah yang mengampuni kesalahan. Mengampuni di sini mengandung arti mengangkat. Bisa juga kita bahasakan memikul atau membopong. Itu berarti Allah Israel, Allah yang juga kita sembah dalam nama Yesus Kristus, adalah Allah yang rela membopong beban dosa kita. Ia dalam konteks keluaran membopong, memikul dosa bangsa Israel, maka kita dalam konteks janjian baru, lewat karya Yesus Kristus, Allah membopong beban dosa kita. Allah memikul rasa bersalah kita. Seberat apapun dosa kita, seberat apapun tuduhan iblis, rasa bersalah yang menyerang kita, menggerogoti kita, Yesus rela, senang hati membopongnya saat kita mau datang kepadanya. Puji Tuhan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah Israel itu mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kesalahan itu mengandung arti serong, berbelok dari apa yang benar dan baik. Itu kesalahan. Allah pun mengampuni pelanggaran. Pelanggaran itu secara sengaja melakukan apa yang Tuhan larang dan tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Kemudian ketiga, Allah Israel mengampuni dosa. Di sini mencakup segala bentuk kegagalan dalam mempertahankan standar moral ilahi. Ya, tentu saat kita baca daftar ini, kita sadari ya kita pribadi yang sungguh-sungguh butuh pengampunan Allah. Dan kita punya Allah yang mengampuni, itu membuat kita hidup sampai saat ini. Itu membuat kita bisa juga mengampuni orang lain. Membuat kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Kita bisa bebas dari rasa bersalah kita akibat dosa masa lalu, itu karena Yesus membopong rasa bersalah kita. Ya, dengan senang hati, rela hati, memaafkan segala bentuk dosa. Itu nanti saat masuk kepada pembahasan dosa menghujat Roh Kudus, nah itu pembahasannya tentu lainnya. Kita akan mengerti bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu bukan dosa tunggal ya, tapi dosa terus-menerus menolak bisikan roh, teguran roh. Itu yang paling tepat kan kita tafsirkan dosa menghujat Roh Kudus. Karena dijelaskan di sini bahwa Allah mengampuni, senang hati mengampuni
segala jenis dosa. Mau dosa apapun, dengan senang hati Allah mau ampuni. Saat kita datang, minta ampun kepadanya. Puji Tuhan. Ya, ketujuh, lengkap di buku ini ya. Ya, selain final attribute Allah Israel adalah Allah yang menegakkan keadilan. Itu kita dapati di ayat 7 bagian B. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat ini merupakan penegasan dari Keluaran 20 ayat 5. Yang mencatat hukum Taurat kedua. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, pada berhala ya, patung tuangan. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nanti di bab 92, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah cemburuan. Ia memperkenalkan diri dengan nama cemburuan. Sekali lagi saya ulang, Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, banyak tafsiran dari ayat ininya. Buku ini mentafsirkan dengan gamblangnya menurut saya ya, sesuai dengan pembacaan kita ya. Dosa khususnya berkaitan dengan penyembahan berhala itu mewariskan kepahitan. Kepada generasi penerus kita, anak cucu kita. Contohnya adalah Korah, Datan, Abiram. Di Bilangan 16. Itu yang dihukum bukan hanya para ayah ini, tetapi juga seluruh anggota keluarganya. Jadi kita bisa bayangkan anak yang nggak tahu apa-apa, dihukum juga karena kesalahan ayahnya. Ya, ini tentu dalam pemikiran kita manusia modern nggak adil. Yang salah si ayah, yang salah sendirian, satu orang, kenapa yang dihukum rame-rame? Namun, saat kita melewatkan bagian ini, karena memang bagian ini nggak nyaman kita bahas, ya. Namun saat kita melewatkan, karena nggak nyaman dibahas, terus kita lewatkan, maka tentu kita akan masuk ke dalam kesesatan. Teologi kita pasti ngaco. Karena nggak dibahas seluruhnya Alkitab. Pasti teologi kita ngaco. Pengertian kita terhadap Alkitab pasti cacat. Karena kita memilih mana yang nyaman, mana yang enggak. Kesalahan ayah ditanggung anak, cucu, cicit. Itu pasti kita anggap nggak adil deh, menurut pemikiran manusia modern. Namun inilah yang Alkitab ajarkan. Bahkan ini termasuk 10 hukum Taurat.
Terus ditegaskan kan, ada 3 yang diberikan Allah Israel kepada bangsa Israel, 3 jenis hukum. Pertama moral, kemudian hukum sipil, hukum ritual. Hukum sipil itu nggak berlaku lagi bagi kita, bagi gereja. Karena ini yang mengatur kerajaan, seperti undang-undang, undang-undang dasar. Juga hukum ritual, ini mengatur tata cara keagamaan bangsa Israel. Udah nggak berlaku lagi bagi gereja. Namun hukum moral, Keluaran 20, itu ya berlaku sampai detik ini. Nggak boleh membunuh, berzina. Ya, sampai detik ini moral itu tetap sama standarnya. Demikian pula kita bahas sesuatu yang nggak nyaman ini. Yang salah siapa? Kenapa? Anak cucunya yang nggak tahu apa-apa. Cucu kan belum tahu apa-apa cucu. Kalau si opa buat kesalahan. Si opa buat berhala dan menyembah berhala. Cucu nggak tahu apa-apa. Kenapa harus terima hukuman? Namun sekali lagi ini yang diajarkan Alkitab. Ini bagaimana Allah diperkenalkan oleh Alkitab. Kita belajar malam hari ini. Ya, saya tutup dengan merenungkan kebenaran ini. Saya pribadi setidaknya belajar 2 hal. Saya share malam hari ini. Pertama adalah keadaan kita saat ini, secara jasmani ataupun kejiwaan, itu dipengaruhi oleh apa yang engkong kita lakukan. Opa, oma lakukan. Papa, mama lakukan. Apa yang mereka sembah. Terlebih apabila mereka telah mengenal kebenaran. Opa, oma kita misalnya telah mengenal kebenaran, namun menyembah berhala, lagi, pahit memang nggak nyaman. Tapi apa yang mereka lakukan itu bisa berupa cacat fisik mungkin. Bisa berupa cacat mental. Secara kejiwaan kita punya cacat. Tapi itu sekali lagi itu yang diajarkan oleh Alkitab. Namun berita bahagianya adalah cacat kondisi apapun yang diwariskan oleh orang tua kita itu tidak lagi menjadi yang utama saat Kristus menjadi yang utama dalam hidup. Ya, ada orang-orang terlahir cacat, namun terima Yesus, maka cacatnya itu jadi kemuliaan. Orang dilahirkan oleh orang tuanya sebagai anak yang buta, namun dia mengenal Kristus, pakai hidupnya buat Kristus, kebutaannya justru membuat kasih Kristus bersinar terang benderang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau tetangga, tampaknya enggak ya kayak kalau dalam konteks ini ya. Kalau tetangga minta yang suci, kalau tetangga melakukan dosa zina, apakah kita pun terpengaruh? Kalau dalam konteks ini enggak sih kayak. Mungkin dalam konteks, ingat saya di Yeskiel ya, kita tidak menegur, nah kesalahan bisa ditanggung kepada kita ya. Tentu ini dalam konteks sekali lagi orang yang sudah mengenal kebenaran. Kalau misalnya orang Muslim, ya menurut saya sih enggak. Nah dalam konteks itu ya, itu konteks Yeskiel ya. Nah kalau sudah Kristen, nah itu dia yang beda ya. Kalau kita nggak tegur, ya kita bisa dianggap oleh firman Tuhan, oleh standar kebenaran, kita
nggak peduli dengan keselamatan jiwanya. Tentu tegur dengan 4 mata ya. Ya, menyambung. Poin pertama yang saya ingin share tentang dosa turunan, kutukan turunan adalah kondisi apapun yang diwariskan generasi pendahulu kita, baik yang bersifat jasmani maupun psikologi, jiwaan tidak lagi menjadi yang utama. Bukan lagi menjadi faktor penentu saat Kristus menjadi yang utama dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasanya Injil Kristus ya teman-teman. Beeser ya. Beesers. Teman-teman terkasih. Inilah luar biasanya Injil Kristus. Puji Tuhan. Apa yang Yesus buat di kayu salib itu dampaknya wow, nggak ada bandingannya. Terlahir sebagai apapun kita, dalam kondisi apapun kita terima Yesus, pakai hidup kita buat kemuliaan Kristus, maka semua cacat di hidup kita itu menjadi alat untuk lebih mempermuliakan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, kita belajar lewat Keluaran 20 ayat 5, Keluaran 34 ayat 7, adalah tentu kita perlu benar-benar memperhatikan, koreksi diri, apa yang kita sembah. Ya, karena tadi konteks itu Keluaran 20 ayat 5 ya, jangan sampai salah sembah. Karena sesembahan kita, apa yang kita sembah hari ini, itu mempengaruhi anak cucu kita di kemudian hari. Menyembah berhala itu, kalau saya renungkan, itu menunjuk kepada sebuah sikap hati yang sengaja, dengan segenap hati, berkesinambungan. Saya kira 3 poinnya, sengaja, segenap hati, berkesinambungan, mengabdikan diri pada sesuatu atau seseorang selain Tuhan. Itu menyembah berhala. Tentu saat ini penyembahan patung berhala udah amat sangat sedikit ya. Udah langka orang menyembah patung tuangan. Tetapi bukan berarti udah langka dosa penyembahan berhala. Oh no. Hanya bentuknya saja yang berubah di zaman modern ini. Apa yang disembah oleh manusia modern? Apa berhala bagi manusia modern? Ya, saya ambil lengkapi dari bukunya Kyle Edelman, Gods at War. Ya, dia mendaftarkan ada 9 berhala bagi manusia modern. Pertama, Allah makanan. Yaitu saat makanan sudah menjadi puncak kenikmatan kita. Saat makanan bukan lagi sekedar untuk menyambung hidup, tetapi demi puasnya lidah kita. Ada pula orang yang terus mengenyangkan perutnya untuk ngilangin stres, untuk memperoleh rasa nyaman. Itu penyembahan terhadap berhala makanan. Kedua, ala seks. Itu berhubungan dengan pornografi, yaitu saat seks sudah memenuhi pikiran seseorang. Sehari-hari, mungkin 60-70% pikirannya diisi dengan seks terus. Bagaimana cara saya memuaskan hasrat seks? Itu ala seks. Ketiga, ala hiburan. Ini berhubungan dengan hiburan zaman now ya. Film,
media sosial, internet. Saat seorang candu, seseorang bisa menghabiskan berjam-jam main TikTok misalnya. Bisa berjam-jam. Dan udah candu, kok 1 hari tanpa medsos, itu rasa ada yang kurang. Itu berarti dia sedang menyembah berhala hiburan. Keempat, ala kesuksesan. Yaitu saat ukuran sukses ditentukan di luar standar kebenaran firman. Saat standar sukses itu berkaitan dengan perkara-perkara jasmani. Dicontohkan di buku ini, seorang pendeta menargetkan sukses dalam hidupnya adalah jumlah jemaat. Itu berarti si pendeta ini menyembah berhala kesuksesan. Maka yang dihukum bukan hanya si pendeta, tapi anak cucu dari si pendeta. Gitu ya, kita mau sambungkan dengan bahasan kita. Kemudian Allah uang. Saat nilai diri kita sendiri, nilai diri sesama ditentukan oleh jumlah harta yang ia miliki. Kita lebih menghargai seseorang yang lebih kaya. Dan sedikit merendahkan orang yang sederhana. Itu berarti kita sedang menyembah Allah uang. Atau saat juga memberi itu menjadi sebuah tindakan yang sangat amat menggelisahkan bagi kita. Itu kita sedang menyembah Allah uang. Saat kita di poin lain kehilangan sejahtera ketika mesti hidup dalam kesederhanaan. Saat standar kemewahan kita harus diturunkan, itu seperti dunia mau kiamat. Itu berarti berhala kita, Allah kita, uang. Keenam itu Allah prestasi. Saat prestasi yang memberi arti hidup bagi kita. Karena kan seharusnya memberi arti hidup Kristus dan salibnya. Itu yang memberi arti dalam hidup kita, makna dalam hidup kita. Namun saat kita menyembah Allah prestasi, maka saat kita berprestasilah kita merasa memiliki arti hidup. Kemudian di poin lain, prestasi itu sebagai usaha agar diri kita diterima oleh orang lain, agar diri kita dihargai oleh orang lain. Dan poin berikutnya, saat kegagalan membuat kita putus asa. Itu berarti kita sedang menyembah Allah prestasi. Ketujuh, Allah cinta romantis, ya ini kita kenal dengan istilah bucin. Budak cinta ya. Apapun rela dikorbankan demi kekasih. Demi merasakan cinta romantis dari pacar, apapun rela dikorbankan. Banyak contoh ini di medsos ya. Apapun rela dikorbankan demi merasakan cinta. Karena itu disebut dengan budak cinta. Bucin. Kedelapan, Allah keluarga. Saat kasih kepada keluarga melebihi kasih kepada Kristus. Saat anggota keluarga, istri atau anak, atau dan lain-lain menjadi yang terpenting segala-galanya bagi kita. Poin berikutnya, saat hidup kita ditentukan oleh
anggota keluarga. Mood kita, semangat kita, harapan kita ditentukan oleh anggota keluarga, bukan oleh Kristus dan firman-Nya, maka kita itu berarti sedang menyembah Allah keluarga. Terakhir, ke-9 adalah Allah keakuan. Ini berhubungan dengan kesombongan. Merasa paling hebat, merasa paling benar, tidak bisa menerima masukan atau teguran sesama. Ini intisari dari buku tadi ya. God's at War. Karangan kayak Edelman ada di perpus kita jika mau baca lengkapnya, detailnya ya. Puji Tuhan. Kiranya malam hari ini kita belajar sama-sama lebih lagi memperhatikan apa yang kita sembah. Lebih serius, koreksi diri, bukan justru lebih sibuk ngurusin hidup orang lain, kesalahan orang lainnya. Mari sama-sama kita pastikan bahwa Yesus Kristus menjadi pusat penyembahan kita. Sehingga tadi ya, anak cucu kita bukan menerima warisan kutuk, bukan menerima bitter, apa tadi warisan tadi? Warisan pahit, tapi anak kita, cucu kita menerima warisan berkat ilahi, jasmani, psikologis, terlebih rohani. Anak cucu kita jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memakai hidupnya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Teman-teman, mungkin ada tambahan atau pertanyaan, boleh. Sepertinya tidak ada ya. Oke, makasih ya teman-teman. Udah sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kita terus boleh diperlengkapi dengan firman Tuhan yang kita baca, kita dengar saat malam hari ini. Biarlah itu terus bisa kita hidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Nanti saya minta yang berdoa, Agnes ya Nas. Hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah ya Tuhan. Boleh kami sama-sama belajar lagi ya Tuhan Yesus mengenai Engkau ya Tuhan Yesus. Mungkin ada karakter-karakter kami yang tanpa kami sadari ya Tuhan Yesus, yang selama ini kami anggap biasa ya Tuhan, tapi itu adalah dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih sudah mengingatkan kami kembali lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa melepaskannya ya Tuhan Yesus. Hanya dengan kekuatan daripada-Mu saja ya Tuhan, hanya oleh karya Roh Kudus saja yang memampukan kami ya Tuhan Yesus untuk terus diperbaharui ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap teguran-teguran firman-Mu yang begitu indah bagi kami ya Tuhan pada malam hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Kau juga mengingatkan kami kalau mungkin selama ini ada doa-doa kami yang belum kami yang sudah kami naikkan yang belum dijawab ya Tuhan Yesus, itu juga bukan karena Engkau tidak mengasihi kami ya Tuhan, tapi karena Engkau sungguh tahu yang terbaik untuk kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk mengerti ya Tuhan Yesus, untuk memahami ya Tuhan Yesus bahwa jawaban yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kami ya Bapa. Berkati Bung Seni ya Tuhan yang sudah memimpin Bible Study pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya roh hikmat berasal daripada-Mu ya Tuhan, tetap menjadi bagian dari Bung Seni ya Tuhan Yesus.
Nikmatin daripadamu juga ya Tuhan Yesus, juga berkati Karina ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, malam hari ini kami semua sudah diberkati ya Tuhan Yesus. Tetap ada kerinduan yang sama ya Tuhan di hati kami, untuk kami bergabung di hari-hari yang sudah ditentukan berikutnya Bapa, untuk tetap belajar, untuk tetap semangat, untuk tetap menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup Bible Study malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.